Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwatihia. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistika untuk SMA dan SMK. Nah, materi pembahasan kali ini yaitu cara mudah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, silakan ikuti penjelasan berikut ini. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari hasil ulangan fisika siswa dari 50 siswa SMA swasta Pemda 2 Gunung Sitoli sebagai berikut. Nah, ini adalah data-datanya. Ini 45, 50, dan seterusnya. Nah, penyelesaian. Terlebih dahulu, kita akan mencari yang namanya jangkauan. Jangkauan atau dilambangkan dengan R adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kalau kita lihat tadi, data terbesar adalah, ini data terbesar 79, ini 79, ini adalah data terbesar, maka data terkecilnya adalah 45, ini 45. Maka 79 dikurang 45 itu adalah 34. Nah, langkah yang kedua harus kita cari banyak kelas yang dilambangkan dengan K. Nah, banyak kelas itu adalah cara mencarinya 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyak data. Nah, kalau kita hitung tadi berapa banyak data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10, 50. Nah, datanya adalah 50. Maka kita cari 1 tambah 3,3 log 50. Nah, log 50 ini adalah 1,6999. Bisa kita cari di kalkulator. Maka panjang banyak kelasnya adalah 6,6067. Nah, untuk menentukan banyak kelas, ini kita bulatkan dia, selalu kita bulatkan ke atas, maka kalau kita bulatkan dia ke atas adalah 7. Itu adalah banyak kelas. Selanjutnya, kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah R per K. R tadi adalah ini jangkauan, sedangkan K adalah banyak kelas. Jangkauan 34. Ini 34 per banyak kelasnya adalah 7. Maka ini adalah 7. 34 per 7 adalah 4,85. Nah, kalau kita bulatkan ini adalah 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensinya. Yaitu ini. Tabel distribusi frekuensinya, maka data terkecil tadi adalah 45. Kalau kita lihat di soal ini adalah 45. Terus, bagaimana menentukan kenapa ini 45 ke 49, 50 ke 54, dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita tentukan pertama tadi banyak kelas. Banyak kelasnya kan ada 7. Maka banyak kelas ini adalah ini 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelas. Yang berikutnya, panjang kelasnya kan tadi 5. Maka, mana yang disebut dengan panjang kelas? Nah, panjang kelas adalah ini dia. Ini 45, 46, 47, 48, 49. Berarti ada 5. Jarak ini di dalam adalah 5.
maka panjang kelasnya semua adalah 5. Berarti 49. 50, 51, 52, 53, 54. Ini semua 5. Maka panjang kelas ini semua sama, yaitu 5. Nah, sekarang kita cari intervalnya. Kelas interval, kita cari berapa frekuensi yang 45 sampai 49. 45 sampai 49. Kita lihat di soal. Yang 45 ini 45. Ini dia. 45, ini 47, sampai 49 tadi. Berarti ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis frekuensinya adalah 5 buah. Begitu juga yang 50 sampai 54. 50 sampai ke 54, kalau kita cari dia ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti frekuensinya adalah 10. 55 sampai 59. 55 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti frekuensinya ada 8. 60 sampai 64. Maka frekuensinya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti frekuensinya adalah 12. 65 sampai 69. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Frekuensinya 6. 70 sampai 74. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti frekuensinya ada 4. 75 sampai 79. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, kalau kita jumlahkan semua ini adalah itulah 50. Nah, itulah cara mencari tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya dari tabel distribusi frekuensi di atas, tentukan yang pertama kelas, batas bawah kelas BB, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Nah, dari tabel distribusi frekuensi itu, maka kita tentukan ke-7 ini. Perhatikan dengan baik. Penjelasannya, yang pertama, kelas. Mana yang disebut dengan kelas? Ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Ini. Kelas 2, 3, 4, 5, ini 6, dan kelas 7 ini 5, 75 sampai 79. Itu adalah yang disebut dengan kelas. Nah, berikutnya yang disebut dengan batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas 1 45. Batas bawah semua ini dia. Kelas 2-nya ini 50. Kelas 3 55. Kelas 4 60. Kelas 5 65, kelas 6 70, kelas 7 75. Batas bawah disingkat dengan BB. Nah, sedangkan batas atas adalah ini semua. Ini dari 49, kelas pertama 49, kelas kedua 54, kelas 3 59, kelas 4 64, kelas 5 69, kelas 6 74, kelas ke-7 79. Nah, itulah yang disebut dengan batas bawah, batas atas. Ini batas bawah, batas atas. Berikutnya, yang keempat, tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawah ini dikurangi 0,5. Yaitu kelas 1
45, dikurang 0,5. Ini 44,5. Kelas kedua 49,5. Kelas ketiga 54,5. Kelas keempat 69,5. Kelas kelima 64,5. Kelas keenam 69,5. Dan kelas ketujuh 74,5. Artinya semua dikurang-kurang 0,5. Batas bawahnya kurangi 0,5. Sedangkan tepi atas berbeda dengan batas atas. Tepi atas ditambah-tambah 0,5. Ini batas atasnya. Kita tambah-tambah semua 0,5. Kelas 1 49 ditambah 0,5. 49,5. Kelas 2 54,5. Kelas 3 59,5. Kelas 4 64,5. Kelas kelima 69,5. Kelas ke-6 74,5. Dan kelas ke-7 79,5. Nah, semua batas atas ini kita tambah-tambah 0,5. Itulah disebut dengan tepi atas. Berbeda dengan batas atas. Berikutnya ke-6, panjang kelas. Nah, panjang kelas tadi, kalau kita cari panjang kelasnya, yaitu tepi atas. Ini tepi atas tadi. Ini tepi bawah. Nah, tepi atas kurang tepi bawah. Ini 49,5 dikurang 44,5. Itu ada nilai 5. Nah, untuk panjang kelas semua adalah sama. Maka semua adalah 5. Hasilnya dari kelas 1 sampai kelas 7, maka panjang kelasnya adalah 5. Itulah panjang kelas. Artinya tepi atas dikurangi tepi bawah. Yang ke-7, titik tengah. Titik tengah itu kan dilambangkan dengan XI, yaitu batas bawah tambah batas atas per 2. Ini tadi batas bawah, batas atas. Nah, kelas 1 batas bawah tambah batas atas, yaitu 45 tambah 49 per 2. Maka 94 sama dengan 94 per 2 sama dengan 47. Nah, begitu juga kelas kedua. Ini 50 tambah 54 per 2. Hasilnya 104 bagi 2 adalah 52. Kelas ketiga juga. Ini 55 tambah 5, 9 bagi 2. Kelas keempat 60 tambah 64 bagi 2. Kelas kelima 65 tambah 69 bagi 2. Kelas ke-6 70 tambah 74 bagi 2. Dan kelas ke-7, ini adalah kelas ke-7, batas bawah tambah batas atas, 75 tambah 79 per 2, yaitu 154 per 2, 77. Nah, artinya untuk menentukan nilai titik tengah, untuk lebih mudahnya, kalau sudah kita cari kelas pertama, nah panjang kelas tadi ada 5. Maka tambahkan aja di sini. 47 tambah 5. Berarti 52. Tambah 5, 57. Tambah 5, 62. Tambah 5, 67. Tambah 5, 72. Tambah 5, 77. Itu adalah cara cepatnya menentukan titik tengah kelas untuk distribusi frekuensi. Nah, demikian saja untuk pembahasan materi tentang cara mudah membuat tabel distribusi frekuensi.